Suara anak kecil terdengar pelan di belakangnya. Terus suara anak itu bilang, "Bu, aku lapar." Perempuan itu menatap kamera dan berbisik dengan suara serak yang memotong dada. Terus dia bilang, "Jangan rebut dapurku." Halo guys, jumpa lagi dengan Markudil. Hari ini kita lanjut dengan cerita-cerita horor ya. Nah, untuk hari ini kita akan ngambil cerita yang berjudul Jangan Ambil Dapurku. Bercerita tentang dua orang yang tinggal di sebuah rumah yang sudah lama ditinggali oleh pemiliknya dan mengalami kejadian-kejadian aneh di dapurnya. Oke, tanpa banyak bicara lagi, kita langsung mulai. Hujan turun tanpa jeda malam itu, deras sekali. Langit seperti dirobek-robek oleh petir yang menyambar hampir setiap menit, membuat seluruh rumah 2 tingkat itu bergetar seperti bernapas dalam ketakutan. Wah, kata-katanya puitis ya. Dira menutup pintu pelan, menggigil. Jaketnya basah kuyup, sepatunya mengeluarkan suara di lantai kayu yang lembab. Oh, jadi si Dira habis baru pulang ya. Jaketnya basah kuyup. Lampu ruang tamu berkelap-kelip, kadang menyala, kadang redup, seolah menolak untuk menerangi kegelapan yang menggantung di rumah itu. Sudah hampir tengah malam, Dimas adiknya sedang menginap di rumah temannya kuliah. Oh, jadi Dira sama Dimas ya adiknya ya. Jadi sekarang Dira sendirian di rumah karena adiknya nginap di tempat temannya. Hanya dia sendiri di rumah itu. Atau setidaknya, ya pikir begitu. Oh, setidaknya Dira pikir dia sendirian di rumah, padahal belum tahu. Dia baru saja menaruh tas di sofa ketika suara itu terdengar. Pelan, gesekan kayu di atas kepalanya. Kayak orang menarik kursi berat di lantai 2. Dira menoleh ke arah tangga. Lampu di sana mati total. "Dimas?" Panggilnya pelan. Gak ada jawaban. Oh, jadi dipikir Dira ada si Dimas di atas. Tapi kan si Dimas lagi izin tidur di rumah temannya. Suara hujannya makin deras, tapi gesekan itu terus terdengar. Kursi digeser, lalu diam sejenak, lalu geser lagi. Dira menelan ludah, bulu kuduknya mulai berdiri. Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin kayunya mengembang karena lembab rumah tua, wajar aja. Oh, si Dira, dia menyenangkan dirinya sendiri. Kalau itu cuman karena rumah ini udah tua jadi kayunya agak ngembang, jadi ada bunyi-bunyi gitu. Itu biar dia tenang kan ya. Namun suaranya sendiri terdengar seperti sedang menipu dirinya sendiri. Ya, dia sedang berusaha menipu dirinya sendiri. Ia menatap ke atas. Dari celah gelap tangga, tiba-tiba muncul ketukan pelan. Tok, tok, tok. 4 kali. Lalu sunyi. Petir menyambar, menyinari seluruh ruangan sepersekian detik. Dalam kilatan cahaya itu, Dira yakin ia melihat bayangan kaki di ujung tangga. Pucat, kotor, dan basah. Jadi waktu petir nih ya, petir dar kan terangnya semua. Nah, Dira lihat itu ada bayangan kaki di ujung tangga. Namun saat petir berikutnya datang, bayangan itu lenyap. Jadi ada petir lagi, udah nggak ada bayangannya. Akhirnya Dira nggak bisa tidur malam itu. Dia mencoba menenangkan diri dengan menonton video di HP-nya, tapi suara hujan seolah menelan suara lain. Namun di antara gemuruh petir terdengar sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Nah, lagi nonton video, tiba-tiba ada suara yang bikin Dira kaget. Ternyata itu adalah suara sendok beradu dengan panci dari dapur. Nah, coba bayangin, tengah malam ternyata ada suara sendok beradu dengan panci, padahal dia lagi di rumah sendirian. Serem. Dira menahan napas. Jam menunjukkan pukul 12.31 malam, setengah 1 malam loh. Gak mungkin ada orang di sana, tapi jelas suara itu nyata. Klang, 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 klang. Lalu aroma aneh mulai memenuhi udara, seperti aroma daging terbakar. Dengan gemetar, Dira berjalan ke arah dapur. Lampu di sana menyala redup, menyerot panci di atas kompor. Kompornya menyala. Api birunya kecil, tapi cukup untuk memperlihatkan bayangan seseorang berdiri di depannya. Jadi kompornya itu udah nyala, ada panci di atasnya. Nyala nih, biru apinya. Jadi kelihatan lah yang ada di depannya. Ternyata yang di depannya itu depan kompor, perempuan, rambut panjang, basah, menutupi sebagian wajahnya. Gaunnya putih kekuningan dengan noda gosong di ujungnya.
Tangannya menggenggam sendok, mengaduk panci perlahan. Oh, sendok itu ya, spatula ya, spatula. Dira kaget dong lihat pemandangan kayak gitu. Tahu perempuan itu noleh. Hah, wajahnya itu meleleh. Kulitnya meleleh setengah, gosong dan retak. Tapi matanya terbuka lebar. Suara seraknya berbisik. Anakku lapar. Jangan ganggu aku masak. Atau petir, dar, mati lampu. Semuanya gelap. Dira teriak dong dan lari ke kamarnya. Wah, tolong! Langsung dikunci pintunya, muluk lutut, menutup telinga. Tapi walaupun telinganya sudah ditutup, suaranya masih terdengar. Yaitu suara yang digeser di lantai 2, lambat dan teratur. Kerak, kerak, kerak. Dan lebih seremnya lagi, di sela-sela suara hujan, ada suara seperti anak kecil yang sedang tertawa. Pagi harinya Dimas pulang dan mendapati Dira duduk di pojok ruang tamu. Matanya merah, rambutnya kusut, dan tubuhnya gemetar. Dir, kamu kenapa? Dia masak, Dim, di dapur. Aku lihat dia. Kulitnya terbakar, tapi dia sedang masak. Dimas kaget dong. Hah, siapa dia? Kak, jangan bercanda dong, katanya gitu. Dira menatapnya dingin. Kalau nggak percaya, lihat di dapur sana. Lalu Dimas pun langkah ke dapur. Panci di atas meja itu hitam lugam. Di dalamnya ada sesuatu seperti nasi gosong dan potongan kecil yang tidak bisa dikenali. Tapi baunya anyir. Dimas spontan untuk hidung. Apa ini? Dira menatap dari ambang pintu. Tadi malam itu nggak ada, kata Dira. Nah, sore harinya mereka manggil Pak Surya, teknisi tua yang dulu memperbaiki listrik di rumah itu. Begitu masuk, wajah lelaki tua itu langsung tegang. Apa kalian dengar suara kursi digeser malam ya? Tanyanya pelan. Dira dan Dimas terkejut. Lah, Bapak tahu dari mana? Kata mereka. Pak Surya menghela nafas berat. Rumah ini bekas kebakaran, nak. 20 tahun lalu. Seorang ibu dan anaknya tinggal di sini. Petir menyambar dapur, api menjalar cepat, ibu itu, Bu Ratmi, terperangkap di dapur. Anak lelakinya lumpuh di lantai 2, nunggu ibunya masak. Keduanya meninggoy di sini. Orang bilang waktu api padam, kursi tempat anak itu ditemukan terpaku di lantai. Seolah ada yang masih duduk di atasnya. Oh, jadi ini 20 tahun yang lalu ada yang meninggoy gara-gara dapurnya kebakaran. Dira kaget dong. Pak Surya kemudian natap tajam. Kalau suara itu datang lagi, jangan saut, jangan panggil namanya. Kalau kau saut, dia akan tahu kamu dengar. Oke, jadi dia nggak boleh dipanggil namanya. Jangan bereaksi terhadap apapun ucapannya. Malam berikutnya, hujan turun lebih deras dari biasanya. Dira dan Dimas memutuskan tidur di ruang tamu bersama. Semua lampu dinyalakan. Nah, jadi tidurnya di ruang tamu ya. Nggak kayak di film horor itu ya. Udah tahu ada yang aneh-aneh malah masih tidur di kamar. Oke, tapi jam 12 malam listriknya padam total. Gelap gulita, hanya suara hujan dan guntur. Lalu terdengar suara kerak. Kursi di lantai 2 digeser lagi. Dan suara langkah. Tep. Suaranya langkah itu menuruni tangga, perlahan dan teratur. Raka menyorot ke arah tangga dengan senter ponselnya. Cahaya menyorot sosok bayangan hitam berdiri di anak tangga ketiga dari bawah. Jadi di anak tangga ketiga dari bawah itu ada sosok bayangan hitam. Dan tentu saja rambutnya panjang, kulit terbakar, dan mata menyala merah seperti bara api. Terus dia ngomong seperti ini. Anakku lapar. Itu pelan tapi menggema di seluruh ruangan. Dira kaget dong, spontan dia menjerit, tapi lampu tiba-tiba nyala sendiri dan langsung sosok itu hilang. Namun di lantai bawah kursi sudah bergeser. Di meja makan ada mangkuk berisi nasi hangus. Di atasnya ada sehelai rambut panjang yang menempel basah. Besoknya mereka memutuskan manggil Ustadz. Saat azan maghrib berkumandang, suara keras terdengar dari atas. Boom! Seperti lemari dijatuhkan. Ustadz naik perlahan membaca doa. Dimas dan Dira menunggu di bawah, menggigil. Beberapa menit kemudian Ustadznya turun, wajahnya pucat. Dia bilang, di atas ada kursi yang menghadap tembok. Di atasnya ada bekas kaki kecil yang gosong, katanya. Bekas kaki, kata Dira. Jadi Ustadznya agak ketakutan juga ya. Di tembok itu ada tulisan arang, katanya. Tulisannya apa nggak dikasih tahu ya.
Nah, malam itu Dira nggak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia memutuskan merekam semuanya, menaruh ponsel di meja untuk menghadap tangga. Dan seperti biasa, hujan deras, petir menyambar. Nih tinggal di mana ya tiap malam hujan deras, petir itu. 3 malam berturut nih. Berarti jamnya menunjukkan pukul 12.15. Video menunjukkan tangga kosong. Tapi ada suara mulai muncul, langkahnya pelan. Serta suara sendok beradu dengan panci. Spatula ya. Lalu dalam cahaya kilat terlihat sosok perempuan muncul dari arah dapur membawa panci gosong. Ia berjalan mendekati kamera. Wajahnya terbakar, matanya berlubang, hitam pekat dan mengeluarkan asap tipis. Sudah. Wajahnya hitam, matanya berlubang, hitam pekat dan mulutnya mengeluarkan asap tipis kayaknya. Suara anak kecil terdengar pelan di belakangnya. Terus suara anak itu bilang, "Bu, aku lapar." Perempuan itu menatap kamera dan berbisik dengan suara serak yang memotong dada. Terus dia bilang, "Jangan rebut dapurku." Kameranya mati. Pagi hari, Dimas menemukan Dira duduk kaku di lantai. Matanya terbuka lebar, wajahnya pucat dan bibirnya membiru. Waduh, ternyata si Dira udah meninggal ya guys. Ponselnya tergeletak di lantai, masih merekam detik terakhir sebelum layarnya menggelap. Nah, Dimas memutar video itu. Dalam 3 detik terakhir, ia mendengar suara kursi yang digeser. Lalu, suara bisikan dekat sekali di mic yang berkata, "Sekarang giliranmu." Nah, seminggu kemudian rumah itu kosong. Oh, berarti Dira dan Dimas masih meninggal ya? Apa Dimasnya pindah? Hujan masih sering turun, petir menyambar di langit seperti amarah yang nggak pernah padam. Tetangga bilang setiap kali malam hujan, dari dalam rumah itu terdengar suara sendok beradu panci dan kursi bergeser pelan. Kencang juga ya suaranya ya kalau kedengaran sampai tetangga. Kadang kalau petir menyambar cukup terang, bisa terlihat bayangan 2 orang di dapur. Seorang perempuan sedang mengadu panci dan seorang anak duduk di kursi, menatap kosong ke arah tangga. Oh, itu yang hantunya tadi ya sama anaknya. Dan jika ada yang cukup berani untuk lewat di depan rumah itu saat hujan, mereka bisa mendengar dengan jelas suara lirih dari dalam rumah itu. Oke, tamat. Jadi si Dira meninggoy, Dimas nggak tahu kemana, yang eksis tetap hantu itu sama anaknya. Oke, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Nah, kalau mau tinggal di sebuah rumah, cek dulu sejarah rumahnya. Jangan sampai ada yang aneh-aneh. Oke, segitu dulu dari Markudio. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai jumpa di cerita-cerita horor lainnya. Thank you.